Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah tindakan pengeksekusian serta ruda paksa yang dialami oleh seorang gadis cantik asal Argentina. Kejadian mengenaskan ini terjadi saat orang tua sang gadis sedang merayakan hari ulang tahun di rumahnya. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi sang ibu, justru dalam sekejap berubah menjadi hari yang sangat mengerikan, di mana putri cantik mereka ditemukan meninggal dunia dalam keadaan berlumuran cairan merah dan tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Porque en el momento del hecho era menor, inimputable, tenía 15 años. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di sebuah kota di negara Argentina, hiduplah seorang wanita bernama Fiamma Jessica Giardina. Fiamma tinggal bersama keluarga besarnya di kota Buenos Aires. Ia merupakan seorang gypsy, yaitu suku bangsa Romani yang berasal dari India dan berimigrasi ke berbagai wilayah dunia. Keluarga Fiamma ini berpandangan bahwa sebagai seorang gypsy, sebaiknya mereka menjalani hubungan dengan sesama gypsy. Mereka menganggap bahwa menikah dengan sesama gypsy, mereka akan melestarikan budaya dan cara hidup mereka. Namun, ketika memasuki usia remaja, Fiamma bertemu dengan seorang laki-laki bernama Pablo Bonhom yang bukan merupakan seorang gypsy. Fiamma jatuh cinta kepada Pablo dan Pablo pun merasakan hal yang sama. Dan akhirnya mereka pun mulai menjalani hubungan dan menjadi kekasih. Meskipun keluarganya tidak setuju dengan hubungan itu. Hubungan yang ditentang oleh keluarga Fiamma tidak membuat Pablo dan Fiamma menyerah. Pablo bekerja keras untuk menunjukkan keseriusannya kepada keluarga Fiamma. Begitu juga dengan Fiamma yang terus meyakinkan orang tuanya bahwa Pablo adalah pria yang tepat untuk dirinya. Setelah beberapa lama meyakinkan orang tua Fiamma, akhirnya mereka pun luluh dan keluarga Fiamma pun menerima keberadaan Pablo. Setelah lama dekat dengan keluarga Fiamma, Pablo dan Fiamma pun memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Dan setelah menikah, Pablo kemudian pindah ke kediaman keluarga besar Fiamma untuk tinggal di sana. Tak lama setelah menikah, Fiamma pun hamil dan melahirkan putri pertamanya yang mereka beri nama Estefania Samira Bonhom. Kelahiran putrinya ini sangat disambut baik oleh seluruh keluarga besar Fiamma. Di samping itu, Pablo sebagai ayah juga menjadi semakin rajin dalam bekerja karena ia ingin memberikan kehidupan yang terbaik untuk keluarganya. Dia bekerja dari hari Senin sampai akhir pekan. Di hari-hari biasa, Pablo bekerja sebagai pekerja bangunan di daerah kota. Sedangkan di akhir pekan, ia akan berjualan di pasar lokal bersama istrinya. Semangat Pablo dalam bekerja dan mencari nafkah semakin meningkat setelah ia dikaruniai dua orang putri lainnya. Keluarga mereka hidup dengan sederhana, namun kesederhanaan ini dipenuhi dengan kasih sayang sehingga keluarga ini siap menghadapi tantangan hidup. Kediaman keluarga besar Fiamma selalu dipenuhi tawa, khususnya dari putri mereka yang bernama Estefania. Keluarga Fiamma menggambarkan Estefania sebagai seorang gadis yang ceria, penyayang, dan rajin. Estefania tak pernah terlambat pergi ke sekolah. Bahkan saat hujan deras pun, ia akan meminta untuk tetap diperbolehkan untuk pergi ke sekolah. Padahal biasanya anak-anak lain lebih senang menggunakan hujan sebagai alasan untuk tidak ke sekolah. Selain rajin, Estefania juga sangat serius dalam belajar. Ia pernah mengatakan bahwa dia bercita-cita untuk menjadi seorang perawat. Tetapi sewaktu-waktu cita-cita itu berubah setelah dia melihat kakek dari pihak ayahnya yang bekerja sebagai polisi, di mana kakeknya ini menggunakan seragam polisi yang menurut Estefania hal itu adalah sebuah hal yang keren. Selain rajin dalam akademis, ia juga banyak membantu ibu dan neneknya melakukan pekerjaan rumah di sela-sela waktunya dalam belajar. Terkadang dia juga berinisiatif membantu ayahnya ketika berjualan di pasar di akhir pekan. Di hari-hari biasa sepulang dari sekolah, Estefania akan langsung mengerjakan PR-nya. Dan setelah selesai, dia akan membuatkan cemilan untuk kakeknya. Lalu setelah selesai membantu orang-orang di rumahnya, Estefania tak lupa untuk bermain. Dia bermain biasanya dengan adik-adiknya dan juga anak-anak tetangga di sekitaran halaman rumah.
Diketahui banyak anak-anak ini masih memiliki hubungan saudara dengan Estefania. Salah satunya adalah Patricia. Patricia merupakan cucu dari paman Fiamma dari pihak ibunya. Berbanding terbalik dengan keluarga Fiamma yang sederhana, pamannya ini merupakan seorang pengusaha sukses dan juga kaya raya. Ia memiliki beberapa perusahaan yang salah satunya merupakan perusahaan bidang logistik yang mempunyai beberapa truk pendingin. Keluarga Fiamma dengan keluarga sang paman ini sebenarnya memiliki hubungan yang baik. Namun terkadang perselisihan sering timbul di antara dua keluarga ini karena paman Fiamma masih sering mengungkit tentang Pablo yang bukan seorang gypsy. Meskipun orang tua dalam keluarga ini sering bertengkar, cucu ataupun anak mereka tetap bergaul dengan baik. Selain Patricia, paman Fiamma juga memiliki seorang cucu yang bernama Christian Alejandro Jovanovic yang masih berusia 15 tahun. Christian banyak dianggap oleh orang-orang sebagai anak yang bermasalah. Warga sekitar kerap kali melaporkan bahwa mereka sering melihat Christian bolos dari sekolah dan berjalan-jalan di sekitaran kompleks sambil mengganggu anak-anak yang lebih kecil darinya. Lebih mengagetkannya, Christian juga sering mengonsumsi obat-obatan terlarang dan pernah terlibat berbagai macam pelanggaran. Seperti salah satunya, Christian ini kerap kali melakukan pencurian. Padahal Christian ini berasal dari keluarga yang kaya raya dan dia tidak membutuhkan uang. Dia melakukan pencurian itu hanya untuk memuaskan nafsu kejahatannya saja. Kejahatan Christian yang semakin tidak terkendali membuat ibunya menjadi kewalahan. Terkadang bahkan Christian juga sering bersikap kasar kepada ibunya. Pada akhirnya, karena sikapnya yang buruk tersebut, kakek dan nenek Christian memutuskan untuk turun tangan dan mengambil alih tugas untuk merawat Christian. Mereka membawa Christian untuk hidup bersama mereka. Mereka mencoba berbagai cara untuk mendisiplinkan Christian. Namun tetap saja mereka tak kunjung berhasil dan Christian terus membuat masalah. Tingkat kejahatan Christian mulai meningkat. Ia pernah dilaporkan karena tuduhan percobaan penyerangan tak senonoh kepada seorang wanita. Tak cukup sampai di situ, ia juga pernah dilaporkan dengan tuduhan mencoba mencuri televisi di rumah tetangga dan menyerang pemilik rumah tersebut. Berapa kali pun Christian melakukan pelanggaran, ia tetap tidak peduli. Hal ini dapat disebabkan karena di negara Argentina, anak di bawah umur 16 tahun tidak dapat dikenakan hukuman pidana. Tetapi mereka hanya dikenakan tindakan rehabilitas yang sesuai dengan umur mereka. Karena itulah, Christian tidak pernah ditahan dan hanya mendapatkan rehab. Tetapi setelah pulang dari pusat rehabilitas, Christian ini akan melakukan kembali aksi kejahatannya. Singkat cerita, pada tanggal 25 Oktober 2018, keluarga besar Fiamma merayakan ulang tahun Fiamma yang ke-25 tahun. Mereka tidak membuat pesta yang besar karena keadaan ekonomi yang masih pas-pasan. Namun, mereka hanya membuat sebuah perayaan kecil dan mengundang keluarga dekat termasuk keluarga kakek dari Christian. Di hari yang berbahagia bagi Fiamma tersebut, semua keluarga akhirnya datang, kecuali Christian. Saat pesta berlangsung, orang tua berkumpul di dalam rumah untuk saling menjengkerama, sedangkan anak-anak bermain di halaman rumah. Saat itu, Estefania yang baru berusia 9 tahun sedang bermain dengan Patricia dan sepupu mereka yang lain. Dan ketika mereka sedang asik bermain, tiba-tiba saja Christian datang ke rumah tersebut dengan mengendarai sebuah truk pendingin milik kakeknya. Christian saat itu melihat adiknya dan Estefania sedang bermain bersama. Ia pun memarkirkan truknya dan mendekati mereka. Setelah mendekati mereka, Christian mengajak mereka untuk bermain sebuah pentak umpet. Patricia dan Estefania serta sepupunya yang lain tidak mencurigai keberadaan Christian di sana. Mereka akhirnya menerima ajakan bermain itu dan mulai berpencar untuk bersembunyi. Saat sedang hendak bersembunyi, tiba-tiba Christian menahan Estefania. Ia meminta Estefania untuk menemani dirinya mengambil sebuah hadiah yang akan diberikan untuk ibunya nanti. Estefania yang mendengar itu tentunya merasa senang. Ia senang karena mendengar tentang hadiah untuk ibunya. Ia pun langsung setuju dan mengikuti Christian dan lalu masuk ke dalam truk pendingin yang dibawa oleh Christian. Dan akhirnya mereka pun pergi meninggalkan kediaman Fiamma.
Sekitar setengah jam berlalu, Patricia yang bingung berkeliling sekitar rumah dan tak kunjung menemukan Estefania. Lalu ia pun masuk ke dalam rumah dan mencari Fiamma untuk menanyakan keberadaan Estefania. Fiamma yang mendengar pertanyaan Patricia sontak bingung karena ia hanya mengetahui kalau Estefania sedang bermain dengannya dan sepupunya yang lain. Mendengar perkataan dari Fiamma, Patricia kemudian tiba-tiba mengingat dan menjelaskan bahwa terakhir kali dia melihat Estefania ketika dirinya sedang bermain petak umpet, dan saat itu ia mengatakan kalau Estefania sempat mengobrol dengan Christian, yaitu abangnya. Seluruh keluarga yang mendengar itu sontak merasa kaget. Tak ingin membuang waktu, keluarga besar langsung memutuskan untuk berpencar di sekitaran komplek dan mencari keberadaan Estefania. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja Christian kembali ke kediaman Fiamma. Ia tampak seperti orang yang kebingungan melihat orang-orang berpencar dengan wajah panik. Ketika melihat Christian, Fiamma langsung berlari mendekatinya dan menanyakan di mana keberadaan Estefania. Lalu Christian malah pura-pura bingung saat mendengarkan pertanyaan dari Fiamma. Kemudian ia mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui di mana Estefania berada. Fiamma sempat curiga dengan jawaban Christian karena Patricia sempat mengatakan kalau Estefania terakhir kali mengobrol dengan Christian, dan ketakutan ini dikuatkan dengan mengingat kalau Christian memiliki rekam jejak yang tidak baik khususnya pada anak-anak. Namun saat itu prioritas Fiamma adalah menemukan Estefania, maka mereka tidak memfokuskan kalau Christian adalah sebagai pelaku. Kemudian karena merasa lolos dari kecurigaan para keluarga, Christian pun ikut membantu pencarian. Saat itu, ia bahkan sempat mendekati Fiamma untuk menghibur dirinya dengan menepuk pundaknya. Dia mengatakan saat itu bahwa Estefania mungkin sedang bersembunyi dan ia akan segera ditemukan. Setelah beberapa jam mencari, Fiamma dan keluarganya mulai merasa putus asa dan memutuskan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Fiamma dan Pablo berbagi tugas. Fiamma pergi ke kantor polisi terdekat, sedangkan Pablo dan keluarganya meneruskan pencarian. Saat Fiamma sedang menunggu dengan khawatir di kantor polisi, sebuah laporan masuk kepada pihak kepolisian, di mana ada seseorang yang melaporkan bahwa dia telah menemukan sebuah jasad seorang gadis kecil yang dalam keadaan tidak berbusana. Fiamma yang mendengarkan kabar itu seketika langsung lemas, apalagi ketika pihak kepolisian mulai berasumsi bahwa jasad itu mungkin saja Estefania. Namun di samping itu, Fiamma masih yakin dan masih memiliki harapan bahwa putrinya akan baik-baik saja. Oleh karena itu, Fiamma tak berani untuk pergi ke lokasi tempat jasad yang ditemukan itu, dan ia meminta suaminya untuk pergi ke sana untuk memeriksa apakah jasad itu adalah Estefania. Pablo pergi ke lokasi tempat jasad yang ditemukan itu. Ketika sampai di sana, ia melihat jasad tersebut ditutupi beberapa kertas di bagian tubuhnya, sedangkan kepalanya ditutupi sebuah tas nilon. Meskipun dalam keadaan setengah tertutup, Pablo bisa langsung mengenali kalau jasad tersebut adalah Estefania. Ia seketika langsung syok dan histeris, terjatuh terduduk melihat keadaan Estefania yang sangat mengenaskan. Tanpa berlama lagi, pihak kepolisian langsung mengevakuasi jasad Estefania untuk dilakukan otopsi di rumah sakit. Berita duka tentang penemuan jasad Estefania langsung menyebar di kota tersebut. Keluarga Fiamma melakukan wawancara di berbagai media, dan Fiamma bahkan sempat pingsan saat sedang ditanya-tanya. Hal ini membuat orang-orang menjadi geram. Mereka marah dan bersimpati dengan kesedihan keluarga Fiamma. Orang-orang yang bersimpati ini mulai berkumpul di lokasi penemuan. Mereka menyalakan lilin sebagai bentuk doa untuk Estefania dan tanda dukungan kepada keluarga Fiamma. Mereka juga ikut menuntut pihak berwajib untuk segera menemukan pelaku dan memberikan keadilan kepada Estefania. Berdasarkan pernyataan Patricia yang mengatakan kalau Estefania terakhir kali terlihat sedang mengobrol dengan Christian, para tetangga Fiamma tak ragu-ragu menunjuk Christian sebagai pelaku. Polisi yang mendapatkan kabar itu tidak tinggal diam. Mereka mewawancarai saksi mulai dari keluarga Fiamma sampai ke para tetangga sekitar. Mereka mencari bukti rekaman CCTV di sekitaran perumahan untuk mencari rekam jejak pergerakan terakhir Estefania.
Pencarian polisi pun akhirnya membuahkan hasil. Mereka menemukan video yang memperlihatkan momen ketika Estefania menghilang. Di dalam video itu terlihat Estefania sedang asik bermain dengan sepupunya yang lain. Dan tak lama kemudian Christian terlihat mendekati mereka dan berbicara dengan mereka. Kemudian saat permainan petak umpet sedang berlangsung, tiba-tiba saja Christian dan Estefania meninggalkan lokasi dengan mengemudi sebuah truk pendingin. Berdasarkan hasil investigasi, polisi memaparkan bahwa Christian membawa Estefania ke salah satu gudang milik keluarganya. Di gudang itu, Christian membawa Estefania ke lantai 2 dan mencoba meruda paksa Estefania. Namun, ketika melakukan penyerangan tersebut, Estefania tiba-tiba saja melawan dengan sekuat tenaganya. Dan ketika perlawanan itu didapatkan oleh Christian, Christian pun marah dan terjadilah penyerangan terhadap Estefania. Christian menyerang Estefania tepat pada bagian wajah dan juga menusuk Estefania menggunakan sebuah benda tajam. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti berupa hasil otopsi yang menunjukkan bahwa Estefania mendapatkan banyak luka tusukan dari benda tajam yang berfokus di sekitaran wajah, kepala, lengan, dan tangan. Upaya perlawanan yang dilakukan Estefania ditunjukkan pada luka di bagian lengan dan juga tangannya. Setelah Estefania meninggal dunia, Christian membawanya ke parkiran gudang dan memasukkannya kembali ke dalam truk pendingin. Hal ini dibuktikan dengan video lain yang memperlihatkan Christian membuang tubuh Estefania di sebuah tempat pada pukul 9:03 pada malam hari. Selain bukti CCTV, ada juga tambahan bukti lain dari seorang saksi yang melihat kejadian tersebut. Polisi juga menemukan video di mana Christian terlihat pulang ke rumahnya pada pukul 9:16 malam hari. Pada saat itulah diduga Christian membersihkan diri dan mencuci mobil truknya untuk menghilangkan bukti. Setelah itu, Christian kembali ke kediaman Fiamma dan berpura-pura tidak mengetahui di mana keberadaan Estefania. Dan bahkan ia ikut membantu mencari keberadaan gadis kecil itu. Singkat cerita, pada tanggal 26 Oktober 2018, akhirnya polisi menangkap Christian tepatnya di pagi hari. Mereka juga mengeluarkan surat perintah penggeledahan rumah tempat Christian tinggal, gudang tempat Christian membawa Estefania, dan truk pendingin yang digunakan oleh Christian. Christian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan polisi melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan di kediaman Christian, polisi menemukan beberapa pakaian Christian dan benda tajam yang masih berbekas cairan merah. Selain itu, polisi juga menemukan celana dalam ukuran kecil yang berbekas campuran cairan pria dengan cairan merah. Hal ini dapat menguatkan dugaan kalau Estefania telah diruda paksa oleh Christian. Selain itu, polisi juga mengamankan truk pendingin yang terparkir di dalam gudang tempat diduga pengeksekusian itu terjadi. Lalu saat diinterogasi, tanpa banyak berbohong atau membual, Christian secara terang-terangan langsung mengakui kalau dialah yang telah mengeksekusi dan meruda paksa Estefania. Christian mengatakan bahwa pada saat kejadian ia memiliki keinginan yang kuat untuk menyakiti dan mengakhiri hidup seseorang. Pengakuan tersebut membuat Fiamma dan Pablo merasa sangat kaget dan histeris. Mereka tidak menyangka kalau pelaku yang tega melakukan tindakan keji itu adalah saudara mereka sendiri. Selain itu, masyarakat yang juga telah mendengar pengakuan tersebut juga ikut tersulut emosi. Bahkan beberapa tetangga Christian mencoba untuk membakar rumah keluarga Christian sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dengan tangan mereka sendiri. Tetapi sayangnya, saat itu keluarga Fiamma turun tangan dan menenangkan para warga, sehingga pembakaran tersebut tidak terjadi. Hanya saja keluarga Christian memilih untuk pindah dari lingkungan tersebut. Lalu pada tanggal 27 Oktober 2018, Fiamma dan keluarganya melangsungkan pemakaman Estefania. Pemakaman ini dihadiri berbagai kalangan, mulai dari keluarga, kerabat, tetangga, dan masyarakat luas. Mereka berdatangan untuk memberikan belasungkawa kepada Estefania. Namun yang mengagetkan adalah tak satu pun dari keluarga Christian datang ke pemakaman Estefania. Setelah selesai melakukan pemakaman untuk putrinya, keluarga Fiamma belum bisa beristirahat dan masih harus bertarung memperjuangkan keadilan untuk Estefania. Perjuangan ini merupakan perjuangan yang sangat berat, karena mengingat hukum di Argentina mengatakan seorang anak di bawah 16 tahun tidak akan dihukum ataupun dipenjara meski mereka telah melakukan suatu kejahatan yang sangat mengerikan.
Setelah beberapa lama, keluarga Fiamma pun mulai mengungkapkan kecurigaan mereka tentang keluarga Christian, yang mana mereka mencurigai kalau keluarganya juga terlibat dalam kejahatan ini. Mereka berpikir bahwa tidak mungkin Christian melakukan eksekusi, membersihkan jejak, lalu menghilangkan bukti, dan yang terakhir membuang jasad Estefania seorang diri. Terlebih, Christian dapat menyelesaikan semua itu hanya dalam kurang waktu 30 menit. Kecurigaan keluarga Fiamma berfokus pada ibu Christian dan juga pamannya yang sangat kaya raya. Namun sayangnya tetap saja tak ada investigasi apapun yang dilakukan pada ibu dan paman Christian. Kemudian pada November 2018, pengadilan menetapkan bahwa Christian adalah seorang kriminal yang mentalnya tidak stabil. Sehingga mereka memasukkan Christian dalam pusat rehabilitas dan baru akan dibebaskan setelah dia menginjak usia dewasa. Lalu singkat cerita, pada November 2019, tepatnya di peringatan 1 tahun kepergian Estefania, keluarganya melakukan upacara peringatan dengan berjalan dari gudang tempat Christian melakukan eksekusi sampai lokasi jasad Estefania ditemukan. Keluarga Estefania menyampaikan kesedihan dan kekecewaan mereka. Mereka merasa bahwa keluarga Christian tidak melakukan apa-apa untuk menangani sikap buruk dari Christian. Hingga akhirnya Christian pun berakhir menjadi seorang pengeksekusi. Mereka juga mengungkapkan hasil evaluasi psikolog yang menyatakan bahwa Christian itu merupakan seseorang yang kejam, perhati dingin, dan penuh perhitungan. Keluarga Estefania juga menyatakan bahwa Christian tidak memiliki empati dan juga menganggap manusia hanyalah sebagai barang. Mereka berpendapat Christian ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Mereka meminta pihak berwajib untuk mengurung Christian di rumah sakit jiwa selama sisa masa hidupnya. Namun entah mengapa permintaan mereka tetap tidak ditanggapi oleh pihak berwajib. Singkat cerita, pada 13 Agustus 2021, Christian dibebaskan dari pusat rehabilitas dengan syarat tidak mendekati keluarga Estefania. Setelah dibebaskan, Christian tinggal bersama ibunya di daerah Posadas Misiones, yaitu sebuah kota timur laut Argentina. Walaupun Christian sudah dibebaskan, keluarga Estefania masih berharap bahwa suatu saat ia akan kembali tertangkap. Harapan keluarga Estefania mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar, khususnya para tetangga. Pada tanggal 25 Oktober 2021, tetangga Fiamma membuat mural yang dipersembahkan untuk Estefania berupa gambar seorang wanita yang mengenakan pakaian gipsi sedang menari tarian flamenco. Tarian flamenco ini adalah tarian favorit Estefania ketika dia masih hidup saat itu. Christian tinggal bersama ibunya di tempat yang jauh dari keluarga Estefania. Hal ini membuat keluarga Estefania sedikit merasa lega. Namun, kelegaan ini tidak bertahan lama. Karena setahun setelah pembebasannya, Christian mulai mengunggah video-video aneh di media sosialnya. Dia mengupload video dirinya sedang memegang sebuah senjata tajam dan melakukan sebuah tarian sambil menggoyangkan senjata tajam itu. Di dalam video itu juga terlihat ibu Christian yang sedang menikmati makanan dan tidak terganggu dengan perilaku putranya tersebut. Keluarga Fiamma melihat unggahan video itu dengan perasaan marah dan juga sedih. Mereka merasa bahwa Christian sedang memperolok-olok apa yang telah dilakukan. Saat video itu viral, Fiamma langsung mengirimkan pesan teks kepada Christian dan meminta dirinya untuk menghapus video tersebut. Tetapi saat itu, Christian hanya menjawab pesan Fiamma dengan beberapa emoji yang merupakan sebuah ejekan. Media massa sempat memberitakan mengenai hal ini dan menyampaikan keluhan keluarga Fiamma. Tetapi tetap saja pihak berwajib tidak melakukan apapun. Lalu pada Desember 2022, Christian kembali membuat masalah dan menjadi perbincangan di media. Christian ditangkap karena mencoba menyerang seorang gadis dan menyebab seorang lainnya terluka. Christian dibebaskan 24 jam setelah penangkapannya dan diperintahkan untuk tidak meninggalkan rumah. Sebelum kejadian itu terjadi, sudah banyak laporan dari tetangga Christian bahwa Christian ini sering terlihat berkeliaran di malam hari sambil membawa senjata tajam dan mengancam orang-orang di sana. Tak lama setelah berita itu beredar, Christian melakukan sebuah interview di mana dia menyangkal semua tuduhan-tuduhan tersebut. Christian mengatakan bahwa dirinya tak pernah berkeliaran sambil membawa senjata tajam. Ia juga menyampaikan bahwa orang-orang melaporkan hal tersebut karena mereka sudah tahu tentang masa lalunya dan mereka terpengaruh dengan berita yang beredar. Di interview tersebut, Christian juga membicarakan tentang Estefania. Dia mengatakan pada saat kejadian dirinya sedang menggunakan obat-obatan terlarang sehingga ia tidak bisa berpikir jernih.
Ia mengaku bahwa ia menyesali perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Estefania. Keluarga Estefania juga menonton video tersebut, namun mereka sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Christian. Kepada wartawan, Fiamma menyampaikan bahwa Christian tidak sedang dalam keadaan mabuk saat melakukan pengeksekusian. Christian melakukan hal itu hanya karena ia memiliki hasrat untuk menyakiti orang lain, dan juga ia menganggap kalau anak di bawah umur tidak bisa dihukum di negara Argentina. Pada pertengahan Juli 2024, keluarga Fiamma mengetahui bahwa Christian telah kembali ke Buenos Aires dan menetap di sana. Hal ini sedikit membuat keluarga tersebut menjadi geram dan juga khawatir. Mereka takut Christian akan menyerang salah satu keluarga mereka. Lalu mereka mengajukan keluhan kepada pihak berwajib untuk meminta supaya Christian kembali dikurung di pusat rehabilitas. Tetapi sayangnya, sampai saat konten ini dibuat, keluarga Estefania masih memperjuangkan hal yang sama. Mereka telah kehilangan putri mereka, namun Christian sebagai pelaku masih dibiarkan berkeliaran dengan bebas. Hal ini tentu sangat berat dan menyakitkan bagi mereka. Tetapi keluarga Estefania tidak berjuang sendirian. Masih banyak orang-orang di luar sana yang mendukung perjuangan mereka. Untuk itu, mari kita doakan yang terbaik bagi keluarga Estefania, supaya Estefania bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Dan semoga dalam kisah ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.